Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Devitoria Miza Ramadan, absen 9 dari kelas 12 MIPA 5. Arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada negara-negara kapitalis. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar adalah membagi kekuatan politik menjadi dua, yaitu Old Devo dan Nevo. Untuk hal tersebut, kemudian dilaksanakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Evo. Proyek tersebut seperti penyelenggaraan Ganevo yang menelan biaya miliaran rupiah serta pembangunan komplek olahraga Senayan. Sejarah Indonesia 1959 sampai 1965 adalah masa di mana sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu presidennya Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno yaitu dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Sedangkan dari segi politik, konstituante gagal dapat menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1945 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945. 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Melihat dari hasil voting tersebut, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian. Seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1945. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli. Isi Dekret Presiden 5 Juli tidak berlaku kembali UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante, pembentukan MPRS dan DPAS, selanjutnya yaitu perjuangan membebaskan Irian Barat. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu konfrontasi ekonomi dan politik serta konfrontasi militer. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil. Oleh karena itu, perjuangan diplomasi tidak membawa hasil. Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik dengan dilakukannya pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda, pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Akan tetapi, Belanda tidak mengindahkan usul tersebut bahkan tanpa persetujuan PBB. Belanda mendirikan negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat di Yogyakarta. Peristiwa ini menandakan dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Setelah banyak tekanan yang diberikan oleh militer Indonesia ke pasukan Belanda yang berada di Irian Barat, akhirnya perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.
pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Selanjutnya ada perkembangan ekonomis pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. 1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhyiddin. 2. Penurunan nilai uang dan devaluasi dengan tujuan untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. 3. Deklarasi ekonomi dengan tujuan menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, kebijakan ini mengalami kegagalan. Sekian dari presentasi saya. Om Santi Om.